Selamat datang kembali di pembelajaran kita kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai agripreneur dan lapangan kerja bidang agri teknologi pengolahan hasil pertanian. Pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita antara lain yang pertama memahami profil agripreneur, yang kedua memahami berbagai profesi di industri pengolahan pertanian, dan yang ketiga, memahami karir di industri pengolahan hasil pertanian. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, perhatikan terlebih dahulu peta konsep berikut. Ini merupakan peta konsep mengenai agripreneur, lapangan kerja, dan peluang usaha di bidang agri teknologi pengolahan hasil pertanian. Ya, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah profil agripreneur. Nah, agripreneur dapat dipahami sebagai seseorang yang berusaha di bidang pengolahan hasil pertanian, baik yang berbasis nabati atau hewani. Nah, agripreneur berhubungan dengan kegiatan kewirausahaan dalam bidang pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Konsep agripreneur yaitu petani yang menggarap lahan atau memproduksi secara tradisional, selanjutnya dapat menguasai aspek pengolahannya. Karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang agripreneur antara lain yang pertama, seorang agripreneur harus memiliki karakter yang unggul, harus memiliki kreativitas yang tinggi, kemudian harus mampu berpikir dan bertindak tentang sesuatu yang baru, kemudian mampu mengembangkan dan menggunakan teknologi untuk produksi, mampu memperbaiki prosedur pengolahan sehingga lebih efisien. Seorang agripreneur juga harus memiliki etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. Agripreneur selayaknya mampu mandiri, berani ambil resiko, dan memiliki motivasi yang tinggi. Seorang agripreneur juga harus selalu optimis dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadang di depannya. Kemudian, agripreneur juga harus memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial yang baik. Peluang usaha apa saja yang dapat dimiliki oleh seorang agripreneur? Ada 3 jenis yang dapat kita pelajari. Yang pertama, usaha karena permintaan konsumen. Misalnya, dalam suatu lingkungan memerlukan suplai daging. Nah, seorang agripreneur dapat membuat industri yang dapat membantu mensuplai daging untuk lingkungan tersebut. Kemudian jenis yang kedua, itu usaha karena permintaan industri pangan. Misalnya dalam lingkup tersebut ada industri roti, ya, ada industri roti. Pabrik roti ini memerlukan suplai susu, suplai telur, suplai gandum dan sebagainya. Seorang agripreneur dapat membuat industri yang mampu mensuplai susu atau telur untuk perusahaan roti tersebut. Nah, itu adalah jenis yang kedua, adanya industri. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah usaha sendiri. Kalau usaha sendiri, tentu saja ini berdasarkan inovasi yang dimiliki oleh agripreneur tersebut. Sehingga seorang agripreneur harus mengembangkan produknya supaya dapat bersaing dengan produk-produk yang sudah eksis sebelumnya. Nah, itu adalah peluang-peluang usaha yang dapat digali oleh seorang agripreneur. Profesi dan karir di bidang agri teknologi pengolahan hasil pertanian. Ini merupakan beberapa contoh saja ya. Ini masih banyak yang lain. Misalnya yang pertama,
industri pengolahan susu. Nah, kita tahu bahwa susu dapat diolah menjadi yogurt, dapat diolah menjadi keju, dan sebagainya. Yang kedua, industri pengolahan daging dan ikan. Misalnya, industri pengolahan daging menjadi abon, dan seterusnya. Kemudian ada industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran. Misalnya seorang agripreneur membentuk suatu industri untuk membuat keripik buah atau keripik sayur-sayuran. Yang keempat, ada industri pengolahan padi, jagung, dan gandum. Misalnya saja, agripreneur dapat membuat perusahaan atau industri yang dapat mengolah padi menjadi tepung beras, mengolah jagung menjadi keripik, dan seterusnya. Dan ada juga industri makanan dan minuman ringan yang dapat dilirik oleh seorang agripreneur dalam membangun usahanya. Nah, di akhir pembelajaran kali ini ada tugas proyek. Nah, tema-tema yang dapat dipilih, ini boleh dipilih salah satu ya. Disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Kemudian untuk outputnya atau hasilnya dalam bentuk infografis, gambar, dan sebagainya. Sesuai dengan kreativitas kelompok kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, berikut ada beberapa pertanyaan untuk refleksi ya. Silahkan dijawab pertanyaan ini. Ya, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam dan bahagia.